Rekan mahasiswa yang tercinta, tampak di hadapan Anda beberapa mahasiswa yang berusaha mengumpulkan sumber data. Di antara mereka, ada yang mengumpulkan melalui wawancara, ada juga yang membagikan kuesioner kepada responden. Nah, mereka berusaha mengumpulkan sumber data yang akan dijadikan data mentah dalam penelitian yang akan diolah dan disusun dalam tubuh karangan. Apa yang dimaksud dengan tubuh karangan? Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kesantunan bahasa dalam tubuh karangan. Oh ya Pak, apa yang dimaksud dengan tubuh karangan? Jadi, yang dimaksud dengan tubuh karangan adalah bagian inti sebuah penulisan ilmiah. Jadi bagian inti sebuah penulisan ilmiah itu adalah tubuh karangan. Lalu bagian-bagian tubuh karangan yang ada di penulisan skripsi itu seperti apa? Bagian-bagian yang ada di dalam tubuh karangan terdiri dari beberapa, antara lain satu, pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori, berikutnya adalah metode penelitian, keempat, pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Oh, begitu ya Pak. Ya. Nah, baru saja kita saksikan beberapa pendapat dari narasumber mengenai pengertian tubuh karangan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Proses penulisan tubuh karangan sangat penting dalam sebuah penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis tubuh karangan adalah kemampuan dalam menulis bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada proses penulisan tubuh karangan, dapat juga dinilai berdasarkan topik dan pokok bahasan. Kualitas suatu karya ilmiah dapat ditentukan oleh beberapa aspek. Pertama, kualitas karya ilmiah ditentukan oleh topik materi tulisan atau pokok bahasannya. Kedua adalah kemudahan bagi pembaca untuk memahami karya tulis kita. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan dan metode ilmiah. Rekan mahasiswa, bagaimana? Sudah Anda saksikan bahasan tadi bukan? Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat latar belakang masalah dalam karya ilmiah. Latar belakang masalah berisi pendeskripsian tentang permasalahan umum dari topik yang akan diteliti. Latar belakang masalah juga berisi alasan-alasan pemilihan judul atau masalah yang kita kemukakan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk penulisan latar belakang masalah, diperlukan kemampuan menyusun sebuah tesis. Setiap tesis harus mengandung gagasan pokok yang akan dikembangkan. Tesis juga harus dinyatakan dalam kalimat lengkap, tidak boleh dinyatakan dalam bentuk frase. Rekan mahasiswa yang membanggakan, baru saja Anda mendengar satu istilah, yaitu tesis. Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan tesis? Mari kita ikuti penjelasan berikut yang berupa contoh tesis. Sebuah tesis harus mempunyai gagasan pokok. Coba perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya, bagian-bagian tesis
harus saling berhubungan. Tesis tidak boleh mengandung unsur-unsur yang tidak berkaitan. Tesis juga harus terbatas, tidak boleh terlalu luas. Mahasiswa, unsur lain yang kita temukan dalam penulisan bagian pendahuluan adalah bagaimana cara menulis rumusan masalah. Berikut penjelasannya. Rumusan masalah adalah pokok permasalahan yang akan kita bahas atau pertanyaan-pertanyaan berupa pokok permasalahan yang akan kita bahas dalam karangan ilmiah. Oleh karena itu, kalimat yang kita buat dalam rumusan masalah adalah kalimat tanya atau interrogatif. Perhatikan contoh berikut ini. Rekan mahasiswa, selain bagaimana cara menulis rumusan masalah, hal lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara menulis tujuan penelitian. Berikut penjelasannya. Tujuan penelitian berisi pendeskripsian secara singkat, jelas, dan tajam mengarah pada rumusan masalah dan latar belakang masalah. Kalimat dalam tujuan penelitian berupa pernyataan atau kalimat berita. Perhatikan contoh penulisan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kurang memperhatikan kesantunan berbahasa seperti berikut ini. Apa yang salah dengan penulisan tujuan penelitian tersebut? Ya, benar. Jika cukup cermat, tentunya Anda dapat menemukan kesalahan bahasa tersebut. Kesalahan pertama terdapat pada kata yaitu yang diikuti tanda titik dua. Mengapa? Karena titik dua memiliki arti yang sama dengan yaitu, adalah, ialah, dan yakni. Jadi, jika titik dua diletakkan setelah kata yaitu, berarti kalimat tersebut menjadi berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu atau yaitu adalah. Ini adalah pemborosan kata. Kesalahan kedua yaitu pemberian tanda titik di akhir angka dalam perincian 3 titik, 1 titik, dan 3 titik, 2 titik. Berdasarkan ejaan yang disempurnakan, tanda titik tidak digunakan di belakang perincian angka desimal. Kesalahan ketiga yaitu penggunaan huruf besar pada kata awal perincian. Seharusnya kata menemukan dan kata menganalisis menggunakan huruf kecil. Hal ini karena kedua perincian masih merupakan bagian dari kalimat sebelumnya. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki seperti berikut ini.
Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita menyelesaikan bagian pendahuluan pada sebuah penulisan ilmiah, yang harus kita lakukan berikutnya adalah bagaimana cara menulis landasan teori pada bab 2. Berikut penjelasannya. Bagian landasan teori atau biasa ditemukan pada bab 2. Bagian ini berisi pendekatan-pendekatan atau teori-teori yang relevan dengan judul dan rumusan masalah yang akan kita gunakan untuk mengupas, menganalisis, dan menjelaskan variabel yang akan kita teliti. Pendekatan atau teori yang akan kita gunakan tentunya dikutip dari pendapat para ahli di bidangnya dari beberapa sumber bacaan yang telah teruji kebenarannya. Pendapat para ahli tersebut berfungsi untuk menguatkan argumentasi kita dalam menganalisis masalah yang kita kaji. Sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia akademik, merupakan suatu kewajiban menaati kode etik keilmiahan untuk mencantumkan sumber bacaan di dalam karangan ilmiah kita. Rekan mahasiswa yang saya cintai, penulisan landasan teori berhubungan dengan bagaimana cara kita mengutip pendapat orang lain. Berikut penjelasannya. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik, atau diberi tempat tersendiri. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Mahasiswa yang budiman, ketika Anda sedang menulis landasan teori, tentunya Anda akan mengutip pendapat orang lain. Nah, ketika Anda mengutip pendapat orang lain itu, ada satu kode etik yang harus Anda penuhi. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti percakapan antara seorang dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan bimbingan skripsi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silahkan duduk. Ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu, terima kasih. Saya Siska, mahasiswi bimbingan Ibu. Jika Ibu tidak keberatan, saya minta kesediaan Ibu untuk membimbing tulisan skripsi. Kebetulan pada bab 2 landasan teori, saya mengalami kesulitan, terutama pada teknik notasi ilmiah. Baiklah, coba Ibu lihat sejauh mana Anda telah menyelesaikan skripsi yang Anda buat. Ini, Bu, saya masih mengalami kesulitan menulis footnote dan endnote. Apa perbedaan keduanya, Bu? Sebenarnya fungsi footnote atau catatan kaki dan endnote atau catatan teks itu sama, yakni berfungsi sebagai tempat mencantumkan sumber bacaan atau jika kita akan menambahkan keterangan lain. Yang membedakannya hanyalah cara penulisannya.
Coba Anda perhatikan contoh skripsi kakak kelas Anda ini. Cara penulisan catatan kaki dan catatan teks berhubungan dengan kutipan. Kita akan menjelaskan kutipan yang akan kita ambil berasal dari sumber bacaan mana melalui catatan teks dan catatan kaki. Bagaimana cara penulisan catatan kaki itu, Bu? Cara penulisan catatan kaki yaitu tekan tombol insert, reference, footnote, lalu muncullah angka 1 di kaki halaman. Kemudian kita tulis catatan kaki yang diawali dengan nama penulis, judul buku yang terdiri dari tempat, penerbit, tahun, dan halaman. Oh ya Bu, beberapa karya ilmiah menggunakan ibid, logcheat, dan object di bagian kaki halaman. Apa maksudnya? Ibid berasal dari ibidium, artinya sumber bacaan yang kita ambil bersumber dari bacaan yang sama. Lalu logcheat atau locus citato, berarti sumber bacaan yang kita ambil sudah diselingi sumber lain. Oh begitu ya Bu. Lalu bagaimana pembuatan inot atau catatan teks? Sangat mudah. Unsur catatan teks hanya terdiri dari tahun dan halaman, atau penulis, tahun, dan halaman. Catatan teks ini bisa kita letakkan sebelum kutipan atau setelah kutipan. Wah, ternyata membuat footnote dan inot tidak sesulit yang saya bayangkan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Saya jadi merasa lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Selamat belajar ya. Iya Bu. Permisi Bu. Iya. Rekan mahasiswa yang tercinta, usai sudah pembahasan kita mengenai kesantunan bahasa dalam tubuh karangan. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Ya, yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengutip, mengupas, dan mengolah bahasa dalam tubuh karangan dengan baik dan benar. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk Anda dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.